Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herliana Jaya Isnaningrum dari program studi Administrasi Bisnis 3C akan membuat video tutorial tentang data validation untuk memenuhi tugas UTS pengolah data yang diampu oleh dosen Amrul Hinung Prihamayu SSI MSc. Data validasi adalah salah satu fitur Microsoft Excel yang digunakan untuk membatasi input data yang bisa dimasukkan dalam sebuah sel. Data validasi digunakan ketika data yang kita inputkan selalu sama. Jika data yang kita inputkan tidak sesuai, maka akan ada notifikasi error bahwa data yang kita inputkan salah. Di sini saya sudah menyiapkan kolom yang akan digunakan untuk data validasi. Caranya yang pertama yaitu kita blok kolom yang akan kita isi dengan data validasi. Kemudian kita pilih data, kita pilih data validation. Sini kita akan menggunakan whole number, yaitu digunakan untuk mengisi data jenis angka saja. Jika data yang dimaksudkan bukan jenis angka, maka akan muncul notifikasi error. Saya akan memakai between. Kemudian input message-nya kita isi kode. Input message ini digunakan untuk memberi tahu apa yang harus kita isikan. Lalu kita pilih error alert, kita pilih warning, lalu title-nya salah. Error message-nya input yang dimasukkan tidak sesuai. Lalu kita oke. Maka ketika kita mencet salah satu sel akan muncul pemberitahuan kode input data yang dimasukkan antara 1001 sampai 1003. Lalu kita coba isi 1001. Dan bawahnya 04. Apabila kita isi kode selain 1001 sampai 1003, maka akan muncul notifikasi salah. Kita isi. Seperti itu. Kemudian untuk jenis, kita akan memakai data validation text, yaitu data validation text ini digunakan untuk mengisi data jenis teks dengan batasan jumlah karakter. Jika data yang kita masukkan tidak sesuai dengan aturan yang kita buat, maka akan muncul notifikasi error. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu kolom yang akan kita isi dengan data validasi, kemudian pilih data validation, setting, kita pilih text length. Saya akan menggunakan greater than. Jadi minimum karakternya saya akan menggunakan minimum karakter 4. Kemudian di sini kita tulis jenis, input message, input data yang
dimasukkan lebih dari 4 karakter. Lalu error alertnya kita pilih warning, titlenya salah, error message-nya input data yang dimasukkan tidak sesuai. Oke, pilih oke. Coba kita tulis di sini, saya sudah memiliki data, jenisnya ada premium, biasa, dan beras merah. Kita isi jenis berasnya merah. Bisa biasa dan premium. Apabila kita isi kurang dari 5, kurang dari 4, maka akan menunjukkan notifikasi error. Untuk selanjutnya kita akan mengisi tanggal masuk gudang dengan data validation date. Data validation date ini digunakan untuk mengisi data tanggal dengan batasan rentang waktu. Jika data yang kita masukkan tidak sesuai dengan aturan, maka akan muncul notifikasi error. Caranya kita blok dulu kolom yang akan diisi, kemudian pilih data validation. Any value-nya kita ganti dengan date. Saya akan memakai less than or equal to, and date-nya 3 bulan 11 2020. Kemudian input message-nya, title-nya kita isi tanggal. Input message-nya input data yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan tanggal 3 bulan 11 2020. Alertnya kita isi warning, titlenya salah, kemudian error message-nya input yang dimasukkan tidak sesuai, dan kita oke. Coba kita isi tanggal 1 bulan 11 2020, tanggal 2 bulan 11 2020, kemudian tanggal 3 bulan 11 2020. Coba kita tanggal 4 bulan 11 2020. Apabila input data yang kita masukkan lebih dari tanggal 3, maka akan muncul error alert, yaitu input yang dimasukkan tidak sesuai. Kemudian untuk jam masuk gudang, kita akan menggunakan data validation time. Data validation time digunakan untuk mengisi data waktu atau jam dengan batasan rentang waktu. Jika data yang kita masukkan tidak sesuai dengan aturan, maka akan muncul notifikasi error. Caranya yang pertama yaitu kita blok,
Kemudian kita pilih data validation, setting, jam masuk gudang, kita any value nya kita ganti dengan time. Saya akan tidak not between, start time jam 7.2.00, end time nya 16. Input message nya, title nya jam, input data yang dimasukkan bukan antara jam 07.00 sampai 16.00. Kemudian error alertnya kita pilih warning, title-nya salah, error message-nya input data yang dimasukkan tidak sesuai. Oke. Coba kita isi dengan jam 17. Nah, bisa. Kemudian coba kita isi jam 12. Maka akan muncul notifikasi error karena data yang kita masukkan seharusnya bukan antara jam 7.00 sampai jam 16.00. Untuk stok gudang dan stok toko kita akan menggunakan data validation list, yaitu data yang digunakan untuk mengisi data list yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa kita ketik secara langsung atau dengan tabel acuan. Di sini saya sudah membuat tabel acuan di bawah sini. Untuk stok gudang kita akan menggunakan data validation list secara langsung. Pertama kita blok, pilih data validation, ini value-nya kita ganti dengan list. Sini langsung kita tulis listnya, dalam pengiriman, kemudian kosong, kemudian tersedia. Langsung saja kita oke. Di sini akan muncul tanda panah ke bawah. Nah, di sini kita bisa memilih dalam pengiriman, tersedia, ataupun kosong. Untuk stok toko kita akan menggunakan data validation menggunakan acuan tabel yang telah saya buat di bawah ini. Caranya yaitu kita blok stok toko, kolom stok toko, kemudian pilih data validation. Di setting kita pilih list. Lalu untuk source-nya kita klik yang bagian ini. Lalu kita blok tabel acuan yang telah kita buat untuk klik. Lalu langsung saja kita oke. Di sini akan muncul panah ke bawah. Maka kita langsung bisa memilih tersedia, kosong, dalam pengiriman. Lalu sekian tutorial data validation dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.